Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Ini pertumbuhan umbi yang ke bulan kedua setelah tanam. Ini alhamdulillah hampir semuanya tumbuh, hanya beberapa yang masih kuncup. Dan ini kemarin rata-rata sama seperti yang di naungan itu 3 sampai 1,5 kilo dalam satu musim. Nah, untuk pengalaman pertama saya kemarin, katak yang dihasilkan dari bibit katak sendiri kemarin dalam satu musim itu, dengan bibit katak yang dihasilkan yang di atas itu paling banyak itu, kalau saya sendiri itu hanya tiga katak dalam satu pohon, maksimal 3 katak. Itu pun besar kecilnya nggak sama. Yang besar paling yang hanya di tengah, dan itu paling besar 1 biji salak, sekitar segitu. Dengan jumlah, kalau yang di bawah sana itu kemarin yang di tempat itu saya menghasilkan katak kurang lebih 15 kiloan kalau nggak salah, itu saya lupa sendiri, kurang lebih 15 kilo. Tapi kalau yang di sini ini udah, karena full, ini lahan full, rapat juga, kemarin menghasilkan hampir 30 kilo. Nah, untuk di musim kedua ini, karena yang di lahan ini atas maupun bawah, yang naungan ataupun yang di sini yang bukan tanpa naungan full, ini semuanya juga dari umbi, dan katak yang dihasilkan itu rata-rata lebih dari 5. Dalam satu pohon itu rata-rata lebih dari 5. Dan karena bibitnya umbi, itu ternyata hasil saya bertanya maupun diskusi dengan teman-teman porang yang lain, semakin besar bibit itu hanya akan ada satu batang atau hanya satu pohon. Ada juga yang 2-3, cuma nggak semuanya, tapi rata-rata semakin besar bibit itu batangnya hanya satu. Nih, rata-rata hanya satu, hanya beberapa itu 2, langsung 2, cuma nggak semuanya langsung 2 atau 3, itu juga 3 itu, cuma rata-rata memang satu batang. Tapi di musim ini, di musim kedua ini, karena memang saya juga baru akan mengalami dengan bibit umbi ini, cuma udah kelihatan, hampir semuanya udah kelihatan bintik kataknya, bintik bibitnya itu, dan rata-rata memang di atas 5 di satu pohon. Ambil contoh ini, ini ada berapa, coba hitung, 1, 2, 3, 4. Ini juga calon ya, karena udah ada bintiknya, cuman belum tahu nanti jadinya seberapa. Saya ulang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11 mata katak atau calon si bibit katak itu. Coba di pohon yang lain, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, ada 9, ini baru kelihatan 9. Tadi 12, tadi 13, ini 9. Ini yang tinggi, ini tingginya udah hampir sebahu saya, saya tinggi 172, ini udah sebahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6. Jadi memang katak yang dihasilkan itu semuanya nggak sama, rata-rata memang di atas 5 kalau dari bibit umbi. Jadi efektif mana sebagai pemula tanam dari bibit katak atau dari umbi? Sebenarnya relatif ya, artinya relatif itu tergantung kebutuhan kita. Kalau saya sendiri, karena kemarin musim pertama baru mengenal porang, dan di musim kemarin pun di daerah saya itu hanya malah belum ada, kayaknya belum ada yang budidaya porang. Baru di musim itu kemarin serentak ada kurang lebih 20 orang di kabupaten sini, di Kabupaten Tegal. Cuman jadi di musim kemarin itu saya belum melihat langsung ataupun bahasanya studi banding ke teman-teman yang di daerah sini. Tapi kalau di musim ini kan udah banyak petani porang, jadi untuk studi banding atau belajar mengamati yang dari katak maupun spora dan yang umbi besar itu udah ada semua, tinggal mau silaturahmi ke siapa. Tapi karena musim lalu belum ada petani yang satu musim udah ngalamin dorman, jadi kemarin susah untuk milih mau bibit umbi atau katak. Dan akhirnya saya kemarin semuanya tanam dari bibit katak. Dan katak yang dihasilkan dari bibit katak itu rata-rata hanya 1, 2, 3 katak yang saya dapat. Dan paling besar itu yang katak jumbo, katak supernya itu sebesar biji salak. Jadi kalau dibilang efektif mana, kalau kita mengejarnya memperbanyak bibit atau memperluas lahan dengan modal yang terbatas, alangkah baiknya memang kita langsung membeli umbi, karena dihasilkan katak yang dihasilkan itu lebih banyak. Jadi di musim kedua nanti kita bisa perluas lahan dengan menanam katak, dan musim berikutnya, di musim pertama tadi bisa tambah lahan, di musim berikutnya lagi kataknya pun 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat. Jadi untuk memperluas lahan itu dengan modal awal minim, alangkah baiknya memang dari umbi aja nggak apa-apa. Jadi musim kedua itu si katak lebih banyak, dengan catatan kita nggak terburu-buru, kita nggak buru-buru untuk merasakan hasil panen umbinya. Dan kemarin kalau yang di lahan sini, hanya yang di sini, bukan yang di sana. Kalau yang di sini itu kemarin menghasilkan kurang lebih 4.000 katak yang ditanam di lahan yang satunya. 4.000 katak ya lumayan kalau memang ditanam sendiri, nggak dijual, itu sangat bagus untuk memperluas lahan. Tapi pertimbangkan juga efektivitasnya, waktunya, dan juga pertimbangkan tenaga kerja. Kalau kita sendirian, saya sendiri itu dengan ayah, dengan luas lahan hampir 10.000, itu kewalahan. Hanya satu tenaga kerja yang selalu membantu kami. Jadi kalau teman-teman ingin nambah lahan, pertimbangkan luas lahannya.
kecuali teman-teman udah ada alat kultivator dan sebagainya, itu mungkin bisa membantu. Tapi kalau manual seperti saya, dengan dicabut maupun dicangkul, hanya sesekali dibersihkan dengan rumput, semprot rumput bagian aliran airnya, itu masih bisa. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman ingin memperluas lahan, ini suwak ya, bukan borang. Kalau teman-teman ingin cepat memperluas lahan, menurut saya sendiri alangkah baiknya ambil yang bibit umbi. Tapi karena ini udah di pertengahan musim, kalaupun memang udah tanam dari katak, tahun berikutnya atau musim depan teman-teman sudah bisa menghasilkan bibit lagi. Jadi di musim ini katak yang ditanam di musim ini akan jadi umbi, dan musim depan seperti ini di lahan saya, katak yang dihasilkan akan lebih banyak. Ini udah satu kepal ya, udah hampir satu kepal rata-rata. Ini saya nggak pakai stabilizer, jadi maaf kalau kameranya goyang-goyang. Ini kemarin bibit yang 1 kilo, kurang lebih 1 kilo ini tanam, baru dipindah di sini 3 mingguan. Ini pertumbuhannya lebih cepat yang di atas dibanding di lahan ini. Ya, sekian teman-teman untuk informasi jumlah katak yang dihasilkan dari bibit umbi. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman yang musim berikutnya akan menanam lagi atau memperluas lahan lagi. Ya, sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.